Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi berjumpa di channel YouTube MZT Malang Raya, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar pernikahan atau dikenal dengan sebutan fikih munakahat. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang perihal-perihal atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan poligami ketika seorang suami itu memiliki istri lebih dari satu. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa kewajiban seorang suami ketika dia memiliki istri lebih dari satu, dia memiliki kewajiban untuk taswiyah, menyamaratakan antara satu istri dengan istri-istri yang lainnya. Dan yang dimaksud kewajiban menyamaratakan dalam hal ini adalah tentang inapnya, menginap di rumah masing-masing istri, bukan wataknya, bukan hubungan badannya. Karena dalam masalah kosmu, dalam masalah pembagian jatah kepada masing-masing istri terkait dengan hubungan badan, itu sebenarnya hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah menginap di rumah masing-masing istri yang telah dia nikahi. Ketika si suami ini akan menginap di rumah masing-masing istri, tidak boleh kemudian menjadikan haid atau misalkan sakit atau misalkan kondisi ihram sebagai alasan untuk tidak menginap di rumah istri yang sebenarnya mendapatkan jatah inap. Hal ini adalah merupakan hal yang dilarang oleh syariat. Karena walaupun si istri itu dalam kondisi haid, si istri itu dalam kondisi sakit, si istri itu dalam kondisi ihram, ini tidak mencegah tentang kewajiban memberikan jatah inap kepada masing-masing istri. Adapun kemudian masalah tidak bisa melakukan hubungan badan dengan istri yang mendapatkan jatah inap, ini merupakan satu hal yang tidak bisa menghalangi kewajiban memberikan kewajiban jatah inap. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Syekh Al-Bajuri di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib. Beliau menyatakan, wala yamna'u min wujubil qasmi baina zaujat uzrun qama bihinna kamaradin wa haidin wa ratqin wa qarnin wa ihramin. Perihal tentang sakit atau perihal tentang haid atau perihal tentang kondisi ihram itu tidak bisa mencegah dari kewajiban memberikan jatah kepada istri-istri yang telah dia nikahi. Artinya ketika malam itu adalah jatah istri pertama, malam itu adalah jatah istri kedua, ketiga, dan keempat, si laki-laki, si suami tetap harus memberikan jatah inap menemani kepada istri yang telah mendapatkan giliran. Walaupun istri tersebut dalam kondisi haid, sakit, atau dalam kondisi ihram. Tetap harus seperti itu. Karena li'annal maksuda al-unsu lal wat'u. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Bajuri, beliau menyatakan tujuan disyariatkannya kosmu memberikan jatah kepada masing-masing istri adalah al-unsu, menemani mereka. Lal wat'u, bukan melakukan hubungan badannya. Sehingga tetap wajib saja. Karena memang ketika laki-laki ini datang ke rumah istrinya, ke tempat tinggal istrinya, sedangkan istri itu dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas atau dalam kondisi ihram atau kondisi sakit, itu tidak ada masalah, walaupun si suami tidak bisa melakukan hubungan badan. Ini yang wajib dan penting untuk kita perhatikan. Ya, adapun kemudian seandainya jika si istri itu melakukan perbuatan pelanggaran, si istri itu melakukan pelanggaran berupa nusyuz, maka itu bisa menggugurkan jatah inap istri tersebut. Sebagaimana juga dilanjutkan oleh Syekh Bajuri, beliau menyatakan, na'am la qasma lina syizatin fala tastahiku qasman kama la tastahiku nafakotan wala ghairuhuma. Istri ketika dia dalam kondisi nusyuz, ya, maka dia juga tidak mendapatkan hak untuk jatah inap. Hal ini sama persis dengan ketika istri itu melakukan nusyuz, sehingga nafkah, uang belanja, jatah belanja untuk istri tersebut bisa menjadi gugur. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Nah, ketika kita sudah mengerti tentang kewajiban memberikan jatah inap kepada masing-masing istri, timbul pertanyaan berikutnya, apakah memang kewajiban memberikan jatah inap kepada masing-masing istri ini
terkhususkan hanya 1 malam saja. Apakah boleh ditambah 2 malam, 3 malam, dan seterusnya, dan seterusnya? Apakah boleh? Maka kami memberikan tanggapan boleh-boleh saja. Jadi tidak harus satu istri itu jatahnya 1 malam, enggak. Seandainya kemudian istri pertama ini diberikan jatah 2 malam, itu boleh-boleh saja. Istri pertama ini diberikan jatah 3 malam, boleh-boleh saja. Ketika istri pertama itu diberikan jatah 2 malam atau 3 malam, maka untuk istri kedua, ketiga, dan keempat harus sama-sama diberikan jatah yang sebanding juga. Istri pertama mendapatkan jatah 2 malam misalkan, maka nanti dia menginap di rumah istri kedua juga 2 malam. Di istri yang ketiga juga sama-sama 2 malam. Di istri yang keempat juga sama-sama 2 malam. Kalau di istri pertama ini dia menginap 3 malam, maka sama rata nanti. Di kedua, ketiga, keempat juga sama-sama 3 malam. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Baijuri dalam hasyiah beliau. Beliau menyatakan, wa aqallu naubil qasmi lailatun biyaumiha fala yajuzu aqallu minha. Minimal memberikan jatah kepada 1 orang istri adalah lailatun biyaumiha, 1 malam dengan harinya. Maksudnya adalah 1 hari 1 malam. Fala yajuzu aqallu minha. Tidak boleh memberikan jatah inap menemani istri antara 1, 2, 3, dan 4 itu lebih sedikit dari 1 malam. Misalkan datang ke istri pertama cuma 2 jam, datang ke istri yang kedua 5 jam, datang ke istri yang ketiga 1 jam karena mungkin ada masalah dengan istri yang ketiga misalkan, ya. Lalu datang ke istri yang keempat 2 hari karena masih muda sendiri. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya tidak adil. Ya, minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Ya, wa yajuzu kaunuha lailataini aw salasan, lakinnal awal afdalu. Boleh seandainya memberikan jatah untuk 1 istri itu menjadi 2 malam atau 3 malam. Dengan catatan nanti ketika pindah kepada istri kedua, ketiga, dan keempat sama-sama 2 malam sebagaimana istri yang pertama. Bahkan di dalam hasyiah Baijuri ini beliau Asy-Syaikh Baijuri juga menyatakan seandainya memberikan jatah kepada masing-masing istri itu 1 bulan misalkan atau 1 tahun misalkan, boleh atau tidak? Boleh. Namun dengan catatan mendapatkan ridho dari istri-istri yang lainnya. Dalam hal ini beliau menyatakan wala yajuzu wala tajuzu ziyadatu ala salasi wa in tafarraqna fil biladi illa biridohunna fayajuzu walau musyaharatan wa musanahatan. Ya, pada dasarnya, hukum dasarnya tidak boleh lebih dari 3 malam untuk 1 orang istri, walaupun mereka di tempat yang berbeda-beda. Taruhlah misalkan istri pertama itu contoh misalkan ada di Malang misalkan, istri yang kedua ada di Surabaya misalkan, istri yang ketiga ada di Banyuwangi misalkan, istri yang keempat ada di Jogja misalkan. Contoh saja ini. Kalau kebetulan saya mohon maaf, ini hanya sekedar contoh saja. Ketika istri itu berada di kota yang berbeda-beda, lalu kemudian istri yang pertama ini mendapatkan jatah 3 malam, maka dia juga harus datang kepada istri yang kedua, ketiga, dan keempat dengan memberikan jatah 3 malam, 3 malam, 3 malam. Ya, itu harus adil seperti itu. Dan ini hukum asalnya. Seandainya nanti mau ditambah, istri pertama itu menjadi 1 bulan, lalu istri kedua juga 1 bulan, istri ketiga 1 bulan, istri keempat juga satu bulan. Apakah boleh? Boleh-boleh saja dengan catatan telah mendapatkan ridho dari istri-istri yang lainnya. Ketika si laki-laki ini tinggal di tempatnya istri yang pertama, dia menginap selama 1 bulan. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan catatan dia mendapatkan ridho dari istri kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kemudian setelah 1 bulan tinggal di rumah istri yang pertama, dia pindah ke istri yang kedua. Dia harus tinggal di situ selama 1 bulan. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan catatan dia mendapatkan ridho dari istri yang ketiga dan keempat. Dia tinggal kemudian pindah ke istri yang ketiga selama 1 bulan. Dia boleh asalkan mendapatkan ridho dari istri-istri yang lainnya demi keadilan. Nah, seandainya kemudian istri berikutnya itu tidak ridho, maka mau tidak mau dia harus mengurangi jatah. Jangan 1 bulan. Dikurangi menjadi setengah bulan misalkan. Dikurangi menjadi 1 minggu misalkan kepada masing-masing istri. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan demi supaya kita bisa melakukan keadilan kepada masing-masing istri ketika ada di antara panjenengan yang melakukan poligami, memiliki istri lebih dari 1. Jangan sampai kita nanti pulang ke akhirat berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
namun kemudian kondisi kita menjadi orang-orang yang tidak adil kepada istri-istrinya. Dan ini yang paling penting, supaya kita memperhatikan ini demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya mungkin dari keterangan kami ada yang kurang jelas, atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka bisa disampaikan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadikan kita lebih bermanfaat, lebih mendapatkan barokah, sehingga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ridho dari Allah dan dicintai oleh junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.